Baik Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita masuk kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber Bapak Haji Abdul Mukti, LC/MHI, dengan tema Fikih Keuangan Syariah dan Fatwa DSN MUI. Kepada Bapak Haji Abdul Mukti, LC/MHI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita siap lagi lanjut. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an, rizqan thayyiban, amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami' sakhatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu sekalian, saya Abdul Mukti, kurang lebih sampai zuhur nanti atau jam 12 kita akan belajar ataupun kita akan sama-sama mengkaji tentang syariah, karena memang acara kita pada hari ini dan juga besok insya Allah ada kata-kata perbankan syariahnya. Kata-kata perbankan syariah itulah yang menuntut kita untuk perlu juga kita mengetahui apa itu syariah. Terlebih Bapak Ibu sekalian punya peranan dalam hal notaris tersebut untuk pencatatan akad-akad syariahnya tersebut. Nah, ada kontrak-kontrak atau akad-akadnya tersebut. Maka sesi ini kita akan membicarakan itu. Satu lagi tadi sudah disinggung di awal oleh Bang Adi Warman tentang fatwa. Kita akan bicara syariah luas. Kita ambil yang mudah ataupun yang relevan dengan kegiatan dan fungsi Bapak Ibu sekalian, yaitu fikihnya. Fikihnya juga luas. Kita persempit lagi, fikihnya fikih muamalah, kata para ulama. Fikihnya fikih muamalah. Fikih muamalah juga luas, kita persempit lagi. Yang ada di dalam akad-akad muamalah maliyah, kemudian lebih simpel lagi, lebih spesifik lagi, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang disebut dalam fatwa. Jadi di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia yang salah satu tugas dan fungsinya mengeluarkan fatwa. Dan fatwa yang dikeluarkan juga adalah fatwa-fatwa yang menjadi dasar di industri keuangan syariah. Jadi ada MUI itu ada fatwa yang sifatnya mungkin global, ada yang fatwa yang sifatnya dia menjadi panduan teknis untuk pelaksanaan di lembaga industri keuangan syariah. Bapak Ibu sekalian, nah ini boleh. Nah, ini kita mau belajar dalam waktu sesingkat-singkatnya belajar tentang syariah, fakultas syariah. Saya dulu kuliah di fakultas syariah. Ketika kuliah di fakultas syariah tersebut, apa mata kuliah intinya? Mata kuliah intinya adalah fikih, ataupun dengan kata lain dalam bahasa Indonesia hukum Islam. Sampai sekarang masih ada. Kalau ada fakultas syariah, nah, berarti dia salah satu program studinya adalah hukum Islam. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai pengantar kita belajar syariah. Materinya ada ya? Materinya ada kan Bapak Ibu? Ada mungkin kalau ikutin slide lumayan tuh, ada berapa slide Bapak Ibu sekalian? Hampir 100 nih slide sampai 90, hampir 90.
Saya berusaha meramu apa yang ada di slide tersebut dalam bahasa yang mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa Bapak Ibu sekalian kita untuk berdiskusi ataupun nanti sharing tentang syariat tersebut. Saya langsung aja di sini. Misalnya kalau kita bicara baganya Bapak Ibu sekalian, atau saya ingin memulai, kenapa kok harus belajar syariat? Tadi karena kita ada kata perbankan. Kalau kita belajar syariat Bapak Ibu sekalian, maka pasti kita harus merujuk kepada sumbernya. Apa sumbernya syariat? Kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya teringat Bapak Ibu ini punya profesi notaris. Profesi notaris ada nggak di Al-Quran? Ada nggak di Al-Quran Bapak Ibu sekalian? Saya nggak ngasih gocap, Bapak Ibu nggak ngasih gocap. Udah tahu Bapak Ibu sekalian. Apa ayat yang berbicara notaris? Kalian tahu? Kira-kira di surat apa profesi notaris tersebut disebutkan? An-Nisa? Bukan. Kalau pemahaman saya di surat yang paling panjang, Al-Baqarah. Kembali lagi di ayat yang paling panjang. Udah suratnya paling panjang. Ayatnya juga yang paling panjang Bapak Ibu sekalian. Nomor berapa tuh ayatnya? 282, Pak. 282. Itu menurut saya profesi notaris spesifik, jelas dan tegas disebutkan. Kalau nggak percaya, lihat aja dari mana. Mungkin kalau ada yang belum pernah dengar, nanti dibuktikan. Apa buktinya? Karena di situ ada kata-kata yang spesifik disebutkan, diksinya khusus. Apa itu? Uktu. Ya ayyuhalladzina amanu, dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtu. Ketika Anda melakukan transaksi apa? Transaksi yang tidak tunai. Transaksi yang tidak tunai. Sekarang notaris jadinya transaksi tunai atau tidak tunai banyak kan? Banyak kan transaksi tidak, walaupun ada juga sih transaksi tunai, tapi kebanyakan, apalagi kalau kita pergi ke lembaga keuangan, orang bertransaksi ke lembaga keuangan, maka dia pastinya transaksi tidak tunai. Maka di dalam transaksi yang tidak tunai, perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang, catat. Maka di situ waliyatu bainakum katibun bil adl. Maka di situ mungkin bahasa Al-Qur'annya katibun bil adli. Katibun bil adli, dan itu disebutkan. Silakan itu ayat panjang. Kalau saya bacain lumayan. Cuma ini saya teringat profesi notaris disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang di situ menunjukkan bagaimana kitab suci Al-Quran, kitab suci menjelaskan peranan bagaimana tata kelola orang di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hubungan dia tidak tunai. Salah satu yang perlu diperhatikan agar hak-hak dan kewajiban masing-masing dilindungi. Ini kan peranannya notaris, saya yakin itu karena ini berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban, tanggung jawab dan seterusnya. Makanya harus dilindungi, maka harus apa yang dikatakan di dalam ayat yang paling banyak, faktu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wa liyaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'bal katibun ila akhir surah. Ila akhir ayat. Bapak Ibu sekalian, ini perangkat pertama. Kemudian di dalam Al-Quran juga, Bapak Ibu sekalian, di situ adalah sumber. Di situ diatur apa saja yang diatur. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kita berbicara pada kesempatan sesingkat-singkatnya siang kami pada siang ini berbicara tentang syariah. Kemudian secara spesifik lagi di dalam syariah yang berhubungan dengan fikih, fikihnya fikih muamalah, dan ditarik lagi muamalah yang berhubungan dengan aktivitas di lembaga keuangan. Ini bahkan ingin menggambarkan
Ajaran Islam tidak hanya akidah, tidak hanya syariat, juga ada akhlak. Ini kesatuan, trinuan. Walaupun tantangannya sulit untuk ataupun kita harus berusaha keras biar akidahnya bagus, syariatnya bagus, akhlaknya bagus. Saat ini ada atau mungkin diri kita masih mungkin baru sebatas akidah, syariatnya bagus, akhlaknya belum, perilakunya masih belum. Idealnya orang yang baik tersebut selain dia punya akidahnya baik, syariatnya baik, juga akhlaknya baik. Dalam rangka biar syariatnya juga benar, maka tantangan ataupun aturan-aturan yang disebutkan perlu diperhatikan. Salah satunya yang berhubungan dengan fikih tersebut. Kalau ini sekalian lanjut kita. Nah ini, saya katakan tadi, syariah, kemudian fikih muamalah, kemudian dalam fikih muamalah tersebut inilah yang dijadikan Bapak Ibu sekalian dasar di dalam praktek lembaga keuangan saat ini. Kita bicara ekonomi syariah, emangnya ada ekonomi dalam aturan syariah? Pengen tahu aturan ekonomi dalam syariah, maka mau kalau mau kita pasti berhubungan dengan apa yang disebut dengan fikih. Fikihnya fikih apa? Fikih muamalah. Fikihnya fikih apa? Fikih muamalah. Tadi di sesi pertama, di sesi keynote disebutkan beberapa akar-akar. Saya ingin mengatakan, memangnya apa bedanya? Di dalam konvensional orang melakukan transaksi, di syariah orang juga melakukan transaksi. Terus apa bedanya? Nah ini yang mudah-mudahan sesi saya bisa, terus sesi ini kita bisa melihat perbedaannya. Orang sering menyebutkan salah satu beda pentingnya Bapak Ibu sekalian adalah pada instrumen bunga ataupun riba. Yang ini di dalam syariah menjadi harus dihilangkan, menjadi sesuatu yang terlarang, menjadi sesuatu yang terlarang. Saya nggak kelihatan ada. Maaf Bapak Ibu sekalian, biar itu kelihatan. Ini tadi saya lakukan. Apa itu fikih? Kalau pakai saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita belajar fikih. Fikih adalah penafsiran ulang atas Al-Quran dan hadis sebagai primary source. Kita belajar syariat, kita belajar hukum Islam, dalam hal ini ada fikihnya tersebut. Fikih itu dibutuhkan karena tadi menjadi instrumen syariat tersebut sangat liberal. Kemudian teknisnya adalah dalam ilmu fikih tersebut. Nah, kita bersihkan prinsip dasar keuangan syariah. Tadi sudah saya sebut bahwa yang dari Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu sekalian, ada ibadah-ibadah ini yang sangat rutin, biasanya banyak di umat Islam kaji di ibadah-ibadahnya saja. Tapi sekarang setelah Bank Syariah sudah berapa tahun Bapak Ibu di Indonesia? Semenjak tahun 92 atau 93 orang. Bank muamalah itu kalau nggak salah 92 atau 93 bank muamalah. Sekarang di tahun 2021 sudah ada bank syariah terbesar gabungan dari bank-bank plat merah. Nah, kalau misalnya bank-bank syariah tersebut dan bukan hanya bank-bank syariah, juga industri lain. Nah, di dalam keuangan syariah kan tidak hanya terbatas bank, ada industri keuangan non-bank kayak ini. Ada juga otoritas jasa keuangan punya bagian yang berhubungan dengan pasar modal, juga macam. Nah, prinsipnya dalam muamalah Bapak Ibu sekalian, dalam muamalah prinsipnya semua halal dan diperbolehkan kecuali yang dilarang. Sebaliknya dalam ibadah semuanya dilarang kecuali ada yang memerintahkan. Ada. Apa yang ingin saya katakan? Dari hal ini prinsip ini yang dipahami oleh para ulama rahimahullah taala ketika melihat Al-Quran, melihat hadis, mereka menyimpulkan kalau ibadah kadang ada inovasi. Dari dulu sampai sekarang orang ibadah begitu aja. Orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji. Tapi kalau kita berbicara muamalah, prinsipnya semuanya boleh kecuali yang dilarang. Beda. Kalau ibadah semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Sederhananya. Makanya tidak ada inovasi dalam ibadah. Tapi kalau dalam muamalah, Bapak Ibu sekalian, prinsipnya dikatakan semuanya boleh kecuali yang dilarang. Lebih nggak Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Semuanya boleh kecuali yang
dilarang. Maka dalam hal muamalah kita perlu mengetahui emang apa yang dilarang. Emang apa yang dilarang? Kalau misalnya sehingga dalam keterangan yang para ulama mengatakan ketika ada orang berdebat dalam perkara muamalah, kata A muamalah ini tidak boleh, kata B muamalah ini boleh, mana yang harus menghadirkan argumen, mana yang harus mendatangkan alasan dia yang mengatakan tidak boleh? Karena dalam muamalah itu prinsipnya semuanya boleh kecuali yang tidak. Maka nanti kita akan sedikit berbicara tentang emang apa yang dilarang. Yang dilarang riba. Yang dilarang riba. Makanya di dalam lembaga keuangan syariah tidak boleh ada riba. Terus kalau nggak ada riba, adanya apa? Nah, kalau nggak ada riba, adanya apa? Nah, ini yang kita. Kalau nggak ada riba sudah demikian. Di lembaga keuangan syariah tidak boleh ada riba. Kenapa? Karena riba termasuk yang dilarang. Apa buktinya riba dilarang? Tadi saya sebutin surat paling panjang, ayat yang paling panjang. Sebelum itu kalau Bapak Ibu di muka Al-Quran standar itu posisinya 282 itu sebelah kiri. Di sebelah kanannya, Bapak juga dilihat yang banyak disebutkan di situ kata riba yang berulang. Jadi di surat yang paling panjang juga disebutkan riba. Di mana Pak? Di surat Al-Baqarah juga di ayat 275 dan seterusnya. Saran saya mungkin nanti atau dicek di Al-Quran, silakan dibaca terjemahan Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 275 sampai 282 atau 283. Bisa betul? Bisa? Dia yang Al-Quran. Nah, di situ disebutin. Di situ disebutin tentang apa? Di situ disebutin tentang tadi notaris 282, 275 tentang riba, Bapak Ibu sekalian. Disebutin tentang riba. Dan di situ menjadi salah satu dasar apa yang saya katakan riba itu dilarang. Apa buktinya riba dilarang? Al-Baqarah 275. Nah, ketika prinsipnya di dalam syariat Islam tidaklah ada sesuatu yang dilarang, melainkan ada solusinya, ada alternatifnya, ada penggantinya. Ini prinsip di dalam syariat Islam. Maka kita lihat seorang dilarang berzina, dia dianjurkan untuk menikah. Seorang dilarang minum khamr, dia dihalalkan untuk memanfaatkan minuman yang dihalalkan daripada yang dilarang. Prinsip kayak gitu sama juga ketika kita berbicara muamalah ekonomi. Satu yang dilarang misalnya, yang pasti digunakan dalam industri konvensional. Kalau konvensional kan pasti ada yang disebut dengan interest, bunga. Di bank konvensional ataupun di keuangan konvensional pasti ada instrumen yang namanya interest. Dalam syariah interest terlarang. Bagaimana alternatifnya? Ini akan kita lihat. Prinsipnya no riba, no interest, no usury. Apa artinya usury Bapak Ibu sekalian? Usury artinya apa usury? Orang biasanya usury ini adalah istilah yang biasanya pelaku digunakan untuk menerjemahkan arti kata riba. Ada riba, ada bunga. Bunga itu disebutkan biasanya interest. Interest itu adalah bunga di terjemahan bahasa Indonesia. Kalau riba, terjemahan bahasa Indonesia saya nggak tahu yang pelakunya. Cuma kalau dalam bahasa Latinnya sering disebut dengan riba dengan usury tersebut, riba tersebut. Emangnya beda Pak antara riba dengan bunga? Riba lebih luas, bunga lebih spesifik. Riba belum tentu bunga, bunga pasti riba. Mungkin sederhana demikian. Bunga pasti riba, riba belum tentu bunga, belum tentu bunga. Ini sederhana demikian. Nah, di sini ada riba, interest, bunga, usury. Gharar, ketidakjelasan,
Penipuan masuk di sini. Ini yang terlarang. Kita perlu, kenapa kok yang terlarang duluan? Karena tadi semuanya boleh kecuali yang dilarang. Maka kita perlu mengetahui apa yang dilarang. Yang dilarang sederhananya, Bapak Ibu sekalian, pertama riba, yang kedua gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Masuk di sini penipuan, karena nggak jelas nipu. Ada orang dalam bermuamalah nipu. Kemudian ada maisir ini gambling lah. Unsur main-main spekulasi yang lebih dominan untuk keuntungannya dibandingkan unsur kewajarannya. Kemudian ada tujuannya maksiat. Cuma susah ya tujuannya maksiat. Kalau kita tahu tujuannya maksiat, maka nggak boleh muamalah tersebut. Ada orang misalnya membeli buah anggur tapi dengan tujuan untuk memproduksi wine. Tapi apakah semua orang membeli anggur untuk memproduksi wine? Ini juga sudah sulit mengetahui. Cuma kalau kita mengetahui bahwasanya tujuannya adalah maksiat terus, no harm substance, zatnya bukan zat yang haram, objeknya bukan objek yang haram. Apa yang haram? Misalnya daging babi. Apa yang haram? Misalnya dia khamar dan sebagainya. Contohnya yang haram tersebut. Ini yang terlarang di dalam bermuamalah. Secara sederhana, ada gara-gara zatnya, ada gara-gara prosesnya. Ini mungkin prosesnya dan motifnya tersebut. Ini surat Al-Baqarah kan Bapak Ibu? Saya akan nggak bacakan tadi itu Al-Baqarah 2778. Bagusnya sih dibaca dari 275. Bapak Ibu sekalian, riba. Saya ingin menjelaskan tentang riba. Karena yang pertama itu riba. Tadi disampaikan riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang tertentu dan tambahan yang diberikan pada pokok utang. Jadi ada tambahan. Jadi ini menggambarkan ini yang saya katakan. Riba itu lebih umum daripada bunga. Bunga salah satu bentuk dari riba. Riba itu minimal ada dua kata para ulama. Riba dalam transaksi jual beli, riba dalam transaksi pinjaman. Ada penambahan dalam transaksi pertukaran, yaitu transaksi jual beli terhadap barang-barang tertentu. Kemudian yang satu lagi gara-gara transaksi pinjam. Kalau yang disebutkan riba di dalam Al-Quran, kata ulama kebanyakan itu riba yang dimaksud adalah riba gara-gara transaksi pinjam-pinjam. Yang paling sering kita pahami riba dalam transaksi pinjam meminjam seperti yang dilakukan rentenir, bunga ini contoh. Cuma ada satu lagi riba Bapak Ibu yang disebut dengan riba jual beli. Emang kayak gimana itu riba jual beli? Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah dikasih kurma bagus. Nabi dikasih kurma bagus. Nabi tanya kepada sahabat, dari mana ini kurma bagus? Karena sahabat, kita punya kurma biasa banyak, misalnya 2 kilo, kita tukar kurma biasa yang 2 kilo tersebut dengan kurma bagus sedikit 1 kilo. Masuk akal nggak Bapak Ibu sekalian? Ngerti ya? 2 kilo kurma biasa ditukar dengan kurma bagus 1, logis kan? Itu yang dilakukan oleh sahabat. Ketika ditanya dari Nabi, ini dari mana kurma bagus? Kemudian sahabat itu bilang, ada kurma biasa banyak, kita tukar dengan kurma bagus sedikit. Apa kata Nabi? Itu riba, jangan Anda lakukan. Itu riba, jangan Anda. Kok riba? Kan gak ada yang dirugikan. Harga kurma biasa 2 kilo sama dengan harga kurma bagus 1 kilo. Makanya mereka lakukan exchange, pertukaran. Kata Nabi, ainur riba la taf'al. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Kurma biasa Anda jual, uangnya Anda beli kurma bagus. Bapak Ibu, kurma biasa yang banyak tersebut
Anda jual terlebih dahulu, dari uangnya tersebut Anda belikan kurma bagus. Ketiga Bapak, inilah mungkin perbedaan konvensional dan syariah. Sama-sama ini dapat kurma bagus. Caranya Bapak Ibu sekalian, caranya untuk mendapatkan kurma bagus. Dalam konvensional mungkin langsung aja ditukar. Apa yang disebut dengan bahasa Nabi itulah riba. Tapi dalam syariah ada proses, nggak boleh kayak gitu. Caranya cara lain, walaupun tujuannya sama. Dengan cara tadi kurma biasa dijual dahulu, kemudian dari uangnya dibelikanlah kurma bagus. Inilah yang disebut riba jual beli. Riba jual beli. Kalau di Al-Quran itu kalau kita baca kata riba, maka kata ulama yang dimaksud di Al-Quran itu adalah riba pinjaman, yang umumnya, yang prakteknya biasa dilakukan oleh rentenir. Pinjam 100.000, mengembalikan 110, 120 dan seterusnya. Persis yang sekarang dilakukan di industri keuangan konvensional, yang umumnya dilakukan apa yang disebut dengan pakai bunga, yang disebut dengan riba pinjaman. Ada satu lagi yang disebut dengan riba jual. Apa itu riba jual beli? Di sini Bapak Ibu sekalian, pertukaran. Ada pertukaran di sini. Pertukaran barang-barang tertentu. Nabi menyebutkan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak. Nabi menyebutkan 6. Apa 6 itu? Pertama emas, kedua perak, ketiga dan keempat gandum, kelima kurma, dan 6 garam. Apa kata Nabi? Jika emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, kata Nabi, kalau mau dipertukarkan, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Faiza khalaqat hazil asnafu fabi'un kaifa syi'tum ila kana yadan biyadin. Sederhananya Bapak Ibu, dari hadis itu disimpulkan, kalau saya punya emas, Bapak Ibu juga punya emas, kita mau tukar emasnya, boleh. Syaratnya harus sama. Sama apanya? Sama kuantitasnya. 1 gram dengan 1 gram. Kualitasnya beda. Sama kuantitas. Persis. Kalau sudah beda kualitas sudah dilihat, tapi harus sama kuantitas. Syaratnya itu sama kuantitasnya. 1 gram dengan 1 gram, 1 kilo dengan 1 kilo. Kalau beda kuantitas, seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi, menukar kurma dengan kurma, benar nggak? Tadi kalau ingat kita tadi, beda 2 kilo dengan 1 kilo. Kenapa kok dibedain ini? Karena beda kualitas. Itu nggak boleh. Jadi syaratnya biar boleh, itu masuk kategori riba. Riba apa? Riba jual beli. Riba jual beli. Pertama itu syaratnya, kalau mau ditukar emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Di Indonesia beras dengan beras, misalnya. Ada orang banyak dapat beras raskin, dia pengen dapat beras organik. Beras organik mahal atau murah? Ini mahal, 1 kilo bisa 20.000. Beras organik. Dia punya beras raskin banyak, dia mau dapat beras organik. Boleh nggak? Boleh. Cuman syaratnya kalau dia mau langsung, misalnya 10 kilo beras organik setara dengan 10 kilo beras raskin setara dengan 1 kilo beras organik, maka dijual dulu beras raskinnya, dari duitnya dibeli beras, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ditukarkan langsung, itu riba. Riba apa? Riba jual beli. Ini jarang dipahami. Contohnya apa yang sekarang dalam seperti itu lakukan? Ada. Biasanya kalau mau lebaran ada uang cakep tuh. Uang-uang yang dari yang masih kaku, yang masih fresh. Ada nggak yang tukar itu? Ada nggak yang tukar itu? Ada tuh, biasa-biasa tukar. Ini 100.000 ke pecahan 5.000, pecahan 10.000, ditukar. Nggak dengan 100.000 juga,
110.000, 120.000, benar nggak? Benar nggak? Ya kita jadi konsumen terus. Nah itulah contoh riba jual beli. Harusnya pertukaran itu persis ketika kita tukar riba. Kalau kita tukar riba, ada tambahannya. Atau kita tukar di pom bensin, atau tukar di masjid atau sholat Jumat. Kalau tukarnya, ini yang disebut dengan riba jual beli. Bapak Ibu sekalian, kalau emas tukar dengan emas, kurma ditukar dengan kurma, perak ditukar dengan perak, ketentuannya sama dan tunai. Kalau dia tidak sama, riba jual beli. Dia sama Bapak Ibu sekalian, tapi tidak tunai. Dia sama tapi tidak, jadi juga riba jual beli. Yang kedua, kalau saya punya emas, Bapak Ibu punya perak, saya punya kurma, Bapak Ibu punya gandum, kita mau tukarkan, boleh nggak? Boleh. Syaratnya apa? Biar tidak terjadi riba jual beli, syaratnya kata ulama satu, apa itu? Tunai. Nggak harus sama, kan beda. Emas dengan perak. Maksud sama? Beda. Yang sama itu kalau dia emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau nggak sama jadi riba. Riba apa? Riba jual beli. Kalau saya punya emas, Bapak Ibu punya perak, kita mau tukarkan, satu syaratnya biar tidak riba jual beli. Apa itu syaratnya? Tunai. Tunai. Saya punya emas, Bapak Ibu punya perak, kita mau tukarkan, boleh. Biar tidak riba jual beli harus tunai. Karena beza sama apa? Tapi konten itu tidak akan dia. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya emas dan perak, saya punya kurma dan gandum. Ini barang-barang minum. Saya ingin menjelaskan 6 dari Muhammad SAW menunjukkan 6 barang-barang minum. Apa itu 6? Emas, perak, gandum, dan kemudian kurma dan garam. Bapak Ibu punya emas dan perak, saya punya kurma dan gandum, sama-sama barang minum. Kita masih belajar riba jual beli. Boleh nggak dipertukarkan? Boleh. Bukan kata boleh ya, boleh dipertukarkan. Nah, apa syaratnya? Boleh. Nah, kalau Bapak Ibu punya emas dan perak, saya punya kurma dan gandum, dan ini juga adalah barang-barang minum, dan kita mau pertukarkan, kita sepakat. Boleh. Syaratnya apa? Jadi kalau yang kata itu kalau sama yang emas perak, dua syaratnya. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syaratnya sama dan tunai. Kalau dia beda emas dengan perak, syaratnya satu tunai. Kalau sekarang emas menukarkan dengan gandum, syaratnya tidak ada syarat. Kalau tidak dengan tunai, tidak perlu. Kalau sama, kalau sekarang sudah sama, karena emas dengan kurma. Walaupun dia barang jual, tapi sudah beda kelompok. Makanya kita tak pernah dengar wajib beli beras dengan tunai. Walaupun dia meningkat sekarang, uang yang kita pakai itu adalah uang mirip dengan emas dan perak yang disebutkan dalam hadis. Kemudian beras yang kita konsumsi itu mirip dengan dahulu dan menunjukkan kurma atau gandum. Nah, sekarang sebelum kita selesai secara sederhana oleh riba, kok apa sih relevansi antara riba jual beli dengan riba pinjaman? Nah, ini mulai. Ngerti gak? Dan tadi riba yang paling sederhana kita pahami adalah riba pinjaman yang prakteknya ada di keuangan umum modern saat ini konvensional, yang prakteknya ada di rekening. Kemudian tadi saya ngomong tentang riba jual beli, apa nih relevansinya? Yang dikatakan dalam buku riba jual beli sebetulnya juga riba khafi. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan kenapa kok ada riba jual beli, apa ini manfaatnya, apa nih positioning riba jual beli dengan riba pinjaman. Kan umumnya adalah riba pinjaman. Berarti di Al-Quran ketika para ulama ketika disebutkan kata riba, itu yang dimaksud adalah riba pinjaman. Bapak Ibu, kalau tadi
emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Ketika dipertukarkan syaratnya harus sama dan tunai. Kalau emas dengan perak harus tunai, tidak harus sama. Kalau emas dengan kurma tidak ada sama, apalagi tidak rafal dan juga tidak tunai. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kenapa syaratnya ketat sehingga sedemikian rupa? Maka Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada ketentuan dalam riba jual beli tersebut, misalnya boleh yang dilakukan oleh sahabat tadi, menukar kurma banyak 2 kilo dengan kurma bagus 1 kilo, misalnya, itu boleh, nggak ada masalah, kan secara nilai sama. Ataupun misalnya ibu punya emas 1 kilo, saya punya emas 2 kilo, kemudian kita mau tukar, tidak ada ketentuan sama dan tidak ada ketentuan tunai. Kalau itu dibolehkan Bapak Ibu sekalian, kalau itu dibolehkan, maka riba pinjaman pasti boleh. Kalau Bapak Ibu, jika riba jual beli dibolehkan, jika dibolehkan pertukaran emas dengan emas, tidak tunai dan tidak sama dibolehkan, maka riba pinjaman nggak relevan untuk dilarang. Apa? Ya, karena riba pinjaman kalau Bapak Ibu perhatikan, itu kan uang ditukar dengan, betul nggak? Uang ditukar dengan uang nggak? Hari ini uang 100.000 ditukar dengan uang 120.000 pekan yang akan datang, bulan yang akan datang. Benar nggak? Uang ditukar dengan uang. Riba pinjaman itu kalau kita perhatikan adalah pertukaran barang-barang ribawi tidak sama dan tidak tunai, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kata para ulama, relevansi riba jual beli adalah mencegah, menutup peluang terjadinya riba yang lebih besar. Apa itu riba yang lebih besar? Riba pinjaman. Ini relevansi. Kalau dibolehkan pertukaran emas dengan emas, kurma dengan kurma, dibolehkan, tidak sama dan tidak tunai, riba pinjaman nggak perlu dilarang. Pasti boleh juga ketiganya. Tapi ketika menukar emas dengan emas, kurma dengan kurma, mempunyai syarat dan ketentuan, itu yang dikatakan blocking the mean, saddu zari'ah, dalam bahasa usul fikih disebut para ulama saddan, menutup, mencegah terjadinya potensi riba yang lebih besar. Apa itu riba yang lebih besar Bapak Ibu sekalian? Riba pinjaman. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Ini kayaknya nggak ada di slide. Cuma ini yang menurut saya juga, ini sedikit tentang riba. Jadi ini riba yang sekarang terjadi di lembaga keuangan konvensional adalah riba. Riba apa? Riba pinjaman. Riba pinjaman. Kalau riba jual beli adanya di mana? Kita dulu. Jangan kalau orang sekali uang tidak tunai dan semisal. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini contoh macam-macam riba. Ini ada ini Bapak Ibu sekalian jenis riba. Ini riba pinjaman dan ini riba jual beli. Nah, ini tadi. Secara umum riba tersebut terbagi dua. Ada riba pinjaman dan riba jual beli. Kemudian yang jenis riba pinjaman, riba jual beli. Kemudian riba pinjaman juga Bapak Ibu sekalian, ada juga yang namanya riba qard, ini riba pinjaman. Kemudian ada riba jahiliyah. Jahiliyah ini mirip dengan riba pinjaman karena dia pertambahan tersebut dikarenakan adanya tambahan waktu, adanya penangguhan pembayaran, maka terkena riba tersebut. Contoh riba nasiah yang tadi sudah saya singkat. Kemudian ini yang dilarang riba, dalil ataupun ayat yang dilarang riba tadi di surat Al-Baqarah ayat berapa? 275 tentang riba tersebut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di situ ancaman riba banyak banget disebut-sebutkan karena dia riba yang lebih besar daripada. Kemudian yang kedua yang dilarang dalam prinsip keuangan syariah Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan
maisir, ada maisir ini judi ya. Kemudian ada gorok, jadi kita sebut gorok. Apa itu gorok? Ketidakpastian, ketidakjelasan. Dahulu bentuk-bentuknya dengan cara penentuan objek jual beli dengan lempar kerikil, mana yang batu kerikil itu jatuh, itulah yang dijadikan objek jual beli, tidak jelas. Kemudian ini juga contoh beberapa praktek-praktek gorok. Apa yang dikatakan jual beli hijau, jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya. Kenapa ini dilarang semuanya? Bapak Ibu, ketika kita lihat hal-hal yang dilarang di dalam transaksi keuangan syariah itu bisa kita katakan karena hal-hal tersebut merugikan. Riba merugikan. Apalagi yang merugikan, borok merugikan, maisir merugikan. Kalaupun dia menguntungkan sepihak doang. Padahal dalam bermuamalah harusnya kalau menguntungkan win-win solution. Saya untung, Bapak Ibu untung. Tapi ketika ada salah satu pihak yang diuntungkan, pihak lain dirugikan, ini menjadi ciri. Nah, muamalah tersebut pasti hilang. Apakah bentuknya dengan riba, apakah bentuknya ada borok, apa maisir dan seterusnya. Nah, tidak bertujuan bermaksiat, kemudian saya mau langsung. Riba dilarang, Pak. Borok dilarang, maisir dilarang. Terus apa solusinya? Solusinya Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan akad syariah. Apa itu akad syariah? Ini definisinya ada tadi. Bang Ali bingung, ada akad, ada wa'ad. Mirip-mirip. Akad itu perikatan, wa'ad itu masih sebatas janji di bawah akad, tapi menuju akad. Ada janji mungkin kayak gitu kan. Sederhananya ada akad, ada wa'ad. Akad itu udah kontrak, kalau wa'ad artinya janji tersebut. Definisinya wa'ad, ini rukun akad. Kalau kita berbicara akad, tentunya pasti ada komponen penting rukun. Apa itu? Orangnya, objeknya, hubungannya. Ijab qabul. Ijab qabul. Bapak Ibu pasti paham dari saya katakan. Bapak Ibu menyaksikan ada ijab, ada qabul. Hubungannya tersebut, siapa nih pelakunya dan objeknya apa? Ini pasti. Kemudian ini, bentuk-bentuk akad. Ada akad-akad yang jadi tidak ada tujuan. Orang kan mau berhubungan itu tujuannya apa? Mau tujuannya profit atau tujuannya sosial, saudara? Kalau ke bank mau tujuannya profit atau sosial? Profit. Orang yang mendapatkan profit. Karena ada juga akad-akad yang tujuannya memang karakternya adalah tujuannya non profit. Apa yang disebut dengan charity atau uji tabarruk. Dari sisi tujuan, dari sisi akad ini sah atau tidak? Saya ingin memudahkan, maka terbagainya ada yang sahih, ada yang batil. Karena ini bagian khusus nih. Umumnya kita kalau nggak sah, ya batil. Menurut mereka selama cuma dua. Kalau nggak sah, dia batil. Apa itu batil? Oh, ini dia batal. Nah, ini kelihatan nggak tulisannya, Bapak Ibu? Alhamdulillah kelihatan. Ini tadi dari sisi tujuannya. Tujuannya apakah itu tujuannya adalah komersil tersebut yang disebut dengan ini tijari, tujuannya motif, oriented, atau tujuannya dia adalah non komersil, charity, apa yang disebut dengan tabarruk. Yang di bank syariah banyak makan mana kira-kira? Komersil atau tabarruk? Komersil atau tabarruk? Ya tentunya bank syariah adalah lembaga komersil. Maka yang baik itu adalah katakan tijari. Akad tijari tersebut ini kurang begini, ininya gambar belum akadnya tersebut. Nah, inilah yang menjadi Bapak Ibu sekalian solusi jalan keluar ketika riba dilarang. Riba dilarang. Terus gimana dong? Masa ada bank tanpa bunga? Kan awalnya ini tantangannya. Mana mungkin? Karena ratusan tahun yang namanya bank harus ada bunga. Mana mungkin ada bank tanpa bunga? Baru inisiatif itu di dunia internasional itu konferensi ekonomi syariah pertama tahun 1975 udah lahir Bapak Ibu.
1975 itu konferensi ekonomi internasional pertama di dunia yang setelah itu melahirkanlah berdirinya bank syariah di dunia. Saya lupa apakah di Kuwait atau di mana sudah dan sebagainya. Tapi cikal bakalnya gara-gara 1975 ada konferensi ekonomi Islam. Sebelumnya pernah ada di tahun 60-an lah di Mesir, cuma gara-gara rezim yang berkuasa saat itu tidak berjalan mulus benih dan bibit daripada lembaga keuangan syariah, sehingga dalam katakan buku itu sering disebutkan bank syariah resmi secara internasional ada ataupun di dunia lahir di tahun 1975 setelah konferensi ekonomi Islam yang pertama. Terus bank syariah gimana dia bisa bekerja, melakukan aktivitas bisnis dengan dia menggunakan instrumen bunga? Apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan keuntungannya ini? Karena bank adalah lembaga komersil kan. Ini dia menggunakan ini Bapak Ibu, ini nih apa namanya ya? Dalamannya bank syariah, akad-akadnya yang digunakan dalam rangka dia mendapatkan generate income, dalam rangka dia mendapatkan keuntungan. Secara sederhana Bapak Ibu sekalian, dia bisa menggunakan instrumen, misalnya di sini ada yang sifatnya muawadhah, ada yang sifatnya musyarakat. Gambarnya, apa itu muawadhah? Tukar menukar. Dalam hal ini apa namanya tukar menukar? Jual beli. Jual beli itu bisa jual beli barang, bisa jual beli jasa. Bapak Ibu sebagai notaris, Bapak Ibu ada barang enggak? Barang materi enggak? Tapi jasa Bapak Ibu ada materinya. 10.000 sekarang Pak? Iya 10.000 sekarang. 10.000. Cuma barangnya dia langsung dulu, tapi jasanya. Ini misalnya manfaat. Begitu juga yang ada, dibolehkan nggak jual beli barang, karena manusia dari dulu kan mengenal adanya jual beli barang atau jual beli jasa dan manfaat. Itulah yang dipakai salah satunya. Itu masuk kategori akad muawadhah, pertukaran. Apa bentuknya? Jual beli. Apa bentuk jual belinya? Nanti disebutkan jual beli, contohnya murabahah. Apa itu murabahah? Jual beli. Jual beli apa? Apakah hanya jual beli murabahah aja? Ada jual beli saham, ada jual beli istisna, ini jual beli yang populer. Ada di lembaga keuangan syariah, walaupun yang paling populer dan dominan murabahah. Apa itu murabahah? Jual beli. Murabahah. Nah, ini salah satunya. Karena murabahah itu berbeda dengan jual beli umumnya. Makanya istilahnya saya nggak menemukan sampai saat ini bahasa Indonesia belum mampu menerjemahkan apa itu murabahah dalam bahasa Indonesia yang bagus, sehingga sebetulnya adalah akad jual beli murabahah. Apa bedanya apa sih jual beli dengan murabahah? Nah, kita tahu jual beli kan umum. Ada yang spesifik yaitu murabahah. Apa itu murabahah Bapak Ibu? Murabahah ini adalah jual beli yang nggak umum. Apa saya katakan nggak umum? Karena jual beli ini biasa. Jual beli ini menuntut adanya keterbukaan. Keterbukaan apa? Keterbukaan berapa dia punya pokok modal. Kalau udah ketahuan modalnya, kira-kira ketahuan nggak untungnya? Ketahuan nggak untungnya? Ketahuan. Jual beli banyakkan yang ketahuan atau nggak ketahuan? Kita nggak tahu. Kalau jual beli umumnya jual beli, kalau kita pergi ke mall, kalau kita pergi ke pasar pun kita nggak tahu berapa ini modalnya. Walaupun pedagang bilang modalnya ini segitu Pak, kita tahu bilang modalnya nggak segitu, kita jalan kita ambil lagi. Benar nggak? Nah itu jual beli bukan jual beli murabahah. Jual beli murabahah, makanya gara-gara jual beli murabahah ini jual beli yang menuntut adanya keterbukaan dalam hal berapa dia punya pokok, berapa dia HPP, harga perolehan, harga pokok perolehan itu berapa. Kemudian ketahuan juga kan berapa dia akan mengenakan profitnya keuntungan. Nah ini jual beli murabahah menuntut. Makanya jual beli murabahah kata ulama masuk kategori jual beli amanah. Apa itu amanah? Dia harus amanah di dalam dia
menginformasikan berapa dia punya pokok dan dari berapa dapat keuntungan. Makanya jual beli murabahah saat ini dilakukan di lembaga keuangan. Karena lembaga keuangan harus jujur. Bank syariah ataupun misalnya lembaga keuangan syariah, ketika dia mau melakukan transaksi yang namanya murabahah, dia harus jujur, dia harus amanah menyampaikan berapa ini harga pokoknya dan berapa ini dia punya keuntungan, kosnya dan lain-lain. Makanya saya katakan ini jual beli nggak umum. Oleh karena umum biasanya dilakukan di lembaga keuangan syariah. Bisa nggak? Bisa juga sih di umum misalnya, atau kan ya misalnya saya bilang kepada bapak ibu itu tolong belikan saya ini naksir handphone, kemudian nanti saya kasih ibu keuntungannya dari harga handphone tersebut 5%. Bisa nggak? Bisa. Itu juga jual beli murabahah. Cuman kan nggak umum, bisa terjadi. Itu juga masuk kategori jual beli murabahah yang ketahuan berapa pokoknya, berapa keuntungannya. Nah ini yang dilakukan di lembaga keuangan syariah untuk salah satu alternatif mengganti instrumen bunga. Jadi kan nggak boleh bank syariah pinjemin duit, kemudian dari pinjemin duit dia mendapatkan kagak boleh. Terus apa yang bisa dilakukan oleh bank syariah? Nanya bank syariah kepada nasabah, emang anda mau apa itu dengan duit tersebut? Kata nasabah, saya pengen di rumah, saya pengen di mobil. Oh kalau gitu saya yang berikan anda rumah, saya berikan anda mobil, rumah dan mobil ini saya jual nanti kepada anda nyicil kepada saya. Ketika bukan kita kasih duit, minjemin dan mendapatkan keuntungan. Kalau itu konvensional, kalau itu yang namanya bunga. Tapi kita mengetahui apa kebutuhan dia, kemudian kita buat janji nanti, saya janji akan beli kepada anda, tapi anda juga janji akan membeli setelah saya beli. Jangan sampai saya sudah beli, habis itu anda kagak, kan nggak bisa juga kan, pakai ada dulu. Setelah saya miliki ini barang, saya jual barang itu kepada anda. Berapa? Saya cerita kepada anda nasabah, saya belinya harganya 1 miliar di rumah. Saya kan dia juga tahu, ya kan? Nah, kemudian untuk A, untuk B, untuk C, biayanya kayak gini. Kemudian saya pengen keuntungan. Nah, keuntungan ini sebenarnya teorinya, ya dia bisa nego sebelumnya. Nego berapa nih keuntungannya yang mereka sepakati. Cuma saya nggak tahu berapa misalnya keuntungan bank syariah saat ini. 5%, 10%, 6%, nah kalau itu mungkin yang lebih tahu. Nah, itu berarti kepintaran untuk nego. Jadi ketahuan di dalam murabahah tersebut berapa harga perolehan dan berapa keuntungan yang dikenakan. Inilah jual beli yang disebut dengan jual beli murabahah. Jadi ya Bapak Ibu, ini jual beli murabahah masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah barang dan uang. Nanti ada tunai. Nah ini kurang lebih nih akadnya, ada akad tabaruk. Kita mungkin fokusnya di akad-akad yang dijadi dulu. Karena Karena bank ada lembaga lembaga komersil. Ada jual beli salah satunya. Selain jual beli Bapak Ibu sekalian, ada tunai, musyawarah, ini barang dan uang, ada yang tunai, ada juga tunda. Harusnya ini ditambahin nih. Yang tunda itu termasuk contohnya adalah jual beli murabahah ataupun lawannya ada musyawarah, ada amanah. Murabahah itu kan biasanya dia tidak tunai, tunda selama 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya sesuai dengan dia kesepakatan tersebut untuk umumnya berlaku. Selain jual beli, saya menyingkat Bapak Ibu sekalian, selain jual beli, terjadi jual beli salah satu instrumen untuk mengapakan? Mengganti instrumen bunga. Apalagi yang bisa dilakukan lembaga keuangan syariah? Dia juga bisa melakukan apa yang disebut Bapak Ibu sekalian ijarah. Dan disebut itu ijarah. Apa itu ijarah? Sewa jasa. Kalau tadi jual beli adalah barang. Kemudian ada satu lagi yang disebut dengan jasa. Apa itu? Pakai akadnya tersebut, ikatan akadnya tersebut yang disebut dengan ijarah.
Nanti ada mujarab di sini, ada mujarab akad jual beli nanti. Kemudian saya langsung di sini. Nah, ini ada akad nih, jual beli sewa ada yang lain. Ini sederhananya Bapak Ibu sekalian, ini cek sini langsung. Nanti lihat belakangnya juga bisa. Riba dilarang, bunga dilarang. Apa yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah? Dia bisa menggantikan dengan akad-akad ini. Pertama, akad utang. Kalau akad utang ini Bapak Ibu sekalian tidak dapat keuntungan. Kalau boleh dapat keuntungan daripada akad utang piutang. Makanya sudah dengan akad utang, saya pinjam kepada Bapak Ibu 1 juta, saya kembalikan juga 1 juta. Ini akad utang. Boleh, boleh. Terus keuntungannya gimana? Di akhirat keuntungan dari dunia. Terus kalau saya mendapat keuntungan di dunia, jangan pakai akad utang, pakai akad ini gitu sederhananya. Ngerti nggak? Saya mau duit saya ini saya nikmati juga di dunia. Oh, kalau begitu kita robah akad kita. Kita robah ikatan kita. Kita pakai jual beli, kita pakai sewa, kita pakai kerjasama. Sederhananya demikian. Inilah yang dilakukan, inilah dalamannya, inilah yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengganti instrumen riba. Jadi bank syariah atau lembaga keuangan syariah dia melakukan akad jual beli yang paling populer tadi jual beli apa Bapak Ibu? Murabah. Itu jual beli paling populer. Sekarang bahkan portofolio murabah, saya nggak tahu update terakhir, bisa dilihat mungkin 60% atau 70% transaksi yang ada di bank syariah itu kebanyakan jual beli. Kalau udah jual beli bank syariah langsung, maksudnya jual beli adalah jual beli apa? Jual beli murabah. Makanya dalam fatwa-fatwa DSN MUI dari tahun 2000-an sampai tahun berapa itu banyak banget, lebih dari 10 fatwa-fatwa yang secara spesifik berbicara mengatur tentang fatwa jual beli murabah. Kalau nggak jual beli murabah, dia bisa makan sewa. Sewa akadnya apa? Ijabah. Sewa akad ijabah. Kalau enggak, dia bisa akad apa yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama ini akadnya apa? Mudorah ataupun ada musyarakah. Musyarakah dan mudorah teman-teman. Nanti kita lihat. Ini intinya sih di sini. Untuk kepemilikan barang, saya sederhana bagaimana dalam bahasa saya menyampaikan. Tadi misalkan, kalau seorang nasabah datang ke lembaga keuangan syariah, dia tadi ingin punya mobil, rumah dan seterusnya, bank syariah bisa melakukan konsep jual beli murabah. Sekarang bagaimana dengan sewa? Bisa nggak bank syariah? Bisa juga. Inilah tadi keunikan bank syariah. Gimana Pak sewa? Nah, kalau di konvek kita mengenal istilah leasing. Ada nggak leasing? Apa itu leasing? Katanya sewa. Sewa atau jual? Sewa beli atau jual? Leasing. Di syariah, para ulama mengkorporasikan, membuat skema akad yang pakai awal itu pakai akad sewa, tapi setelah masa sewa ada perpindahan kepemilikan, ada janji perpindahan kepemilikan. Jadi di awalnya pakai sewa. Cuma di situ ada wa'ad, ada janji. Janji apa? Ini sewa di 5 tahun, setelah selesai sewa, ini pindah jadi milik saya. Karena dalam fikih muamalah tidak ada sewa itu memindahkan kepemilikan. Yang namanya sewa memindahkan manfaat. Manfaatnya gara-gara nyewa, ya manfaatnya tidak ada, tapi ini masih milik saya. Terus bagaimana dia setelah manfaatnya jadi milik saya, setelah selesai masa sewa ini, barangnya juga, objek itu jadi milik saya. Kita pakai dari itu. Ada nanti disebut apa yang disebut dengan IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Apa itu Ijarah Muntahiyah Bitamlik? Sewa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Karena nanti perpindahan kepemilikan bukan gara-gara sewa. Perpindahan kepemilikan itu gara-gara jual beli atau gara-gara dihibahkan.
dan memiliki gara-gara apa? Gara-gara jual beli atau gara-gara dihibahkan setelah akhir masa sewa. Ini Bapak Ibu sekalian apa yang disebut dengan sewa. Jadi ada opsi yang pilihan, mau pakai skema jual beli tadi yang disebut dengan murabahah, atau pakai mau opsi sewa ijarah yang umumnya digunakan apa yang disebut dengan ijarah IMDT, ijarah muntajah bitamlik, yang arti bahasa Indonesia sewa yang berarti dengan perpindahan kepemilikan. Sama-sama ya. Karakter jual beli dengan sewa ada kemiripan, ada perbedaan. Nah, masing-masing itu nanti dilihat mana keunggulan. Untuk kasus ini mungkin nanti dari sisi harganya dan lain-lain. Kalau misalnya jual beli kan barangnya langsung jadi milik pembeli. Tapi kalau sewa barangnya belum jadi milik penyewa. Ini bisa sama-sama. Kalau jual beli harganya sudah selesai, harganya sudah selesai disepakati. Tapi kalau sewanya nanti setiap tahun direview ya. Nah, setiap 6 bulan sewanya nanti diapain misalnya? Dilihat lagi, direview lagi, bisa jadi dinaikin, bisa diturunin, atau biasanya dinaikin. Bisa aja. Tapi kalau dalam jual beli dia 5 tahun nggak bakalan berubah karena udah fix harganya tersebut dan dicicil. Ini misalnya salah satu sederhana keunikan ataupun karakter masing-masing, sehingga ada lembaga keuangan syariah yang mungkin dia nyaman dengan jual beli, ada pun karakter nasabah-nasabah yang nyaman dengan jual beli, ada juga karakter nasabah yang nyaman dengan sewa menyewa. Bapak Ibu, yang berikutnya kerjasama. Kayak gimana nih kerjasama? Sama juga nih, untuk menghindarkan atau mengganti instrumen interest. Apa itu kerjasama? Kerjasama menjadi bahasa Indonesia, kita pahaminya. Akadnya Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan akad musyarakah, ataupun juga ada akad yang disebut dengan mudharabah. Ada akad musyarakah dan ada akad mudharabah. Itu adalah contoh akad kerjasama. Kerjasama disebut dengan musyarakah secara umum, kemudian ada bentuk kerjasama yang punya karakter khusus, yaitu akad mudharabah. Mudharabah tersebut. Kalau akad mudharabah sederhananya Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat ideal. Apa itu mudharabah tersebut? Kerjasama antara dua belah pihak. Kerjasama antara dua belah pihak. Satu pihak sebagai penyandang dana, dia akan spot dana 100%, kemudian pihak lain pengelola. Ini kalau mudharabah. Saya datang ke bank syariah, saya bilang ke bank syariah, saya punya bisnis A, B, C, D, F, G, saya punya ini kajian dan seterusnya, cuma saya nggak punya duit. Bank syariah pelajari, bank syariah lihat 5C-nya, karakter, kapital, kolateral, dan semua itu dilihat. Sampai kalau bank syariah siap, bank syariah saya, kalau bank syariah akan memprovide Anda, menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan. Nah, di sini kerjasama salah satu pihak penyandang dana, pihak lain pengelola. Karena kan dalam kehidupan ini ada orang punya kemampuan tapi dia tidak punya dana, ada orang punya dana tapi dia punya kemampuan, intermediary masuk di sini misalnya. Ini bisa mudharabah. Saya punya duit miliaran misalnya, saya nggak bisa mengelola, saya bilang kepada bank syariah, ini saya punya uang, tolong Anda kelola. Nanti bagi hasil profit and loss sharing. Ini contoh akad sederhana disebut dengan mudharabah kerjasama. Ini disebut mudharabah. Kalau dia berhasil, profit and loss sharing. Kalau dia gagal, loss. Bukan hanya profit, tapi juga disebut dengan loss. Kalau di bank sih kalau loss, ini bank yang tersebut ini apa namanya risk management dan lainnya tersebut perlu ini. Walaupun dalam karakternya mudharabah tersebut disebutkan adalah ketika profit sharing, ketika loss juga sharing.
Jadi ketika loss mengambil modal nggak bisa kan hilang. Kemudian pengelola jadi juga nggak dapat keuntungan yang diharapkan dan seterusnya. Nah, itu sederhananya mudharabah dan musyarakah. Saya ingin menghubungkan Bapak Ibu sekalian, kasus yang tadi yang sama. Ketika orang pengen punya rumah, punya mobil, bisa nggak pakai skema kerjasama? Nah ini, saya datang ke bank syariah, saya datang ke bank keuangan syariah, bukan saya ingin ini, bukan saya ingin punya usaha. Enggak. Saya seperti tadi yang pertama, saya pengen memiliki barang, saya pengen memiliki aset. Kalau tadi Bapak Ibu udah kebayang, bisa pakai jual beli, yaitu jual beli murabahah, bisa pakai sewa, yaitu tadi sewa yang terakhir dengan kepemilikan, ijarah mutakhir tamlik. Jadi para kepemilikan itu dijadikan berakhir kepemilikan gara-gara jual beli atau gara-gara hibah, bukan gara-gara sewa, walaupun diawali dengan sewa tersebut. Sekarang dengan kerjasama bisa nggak saya punya aset? Inilah yang tadi singgung juga. Apa yang disebut dikembangkan sebuah akad oleh para ulama, bukan ulama di Indonesia, ulama ada juga di Timur Tengah. Apa yang disebut dengan akad MMQ, musyawarah mutanaqisah. Bocah-bocah berapa beda. Saya mau komen dalam komisaris utama jangan bocah cepet gitu. Alhamdulillah. Nah, apa yang disebut dengan kata MMQ? Apa itu MMQ Bapak Ibu sekalian? MMQ itu yang disebut dengan musyarakah mutanaqisah bahasa Arab. Karena tadi sulit nyari apa padanan yang pas dalam bahasa Indonesia. Kayak murabahah, bingung apa padanan yang pas, ya udah seperti itu aja murabahah. Kalau nanti kita lihat definisinya, jual beli yang diketahui berapa pokoknya dan keuntungan yang kita sederhananya demikian murabahah. Nah, apa itu akad MMQ Bapak Ibu sekalian? Musyarakah mutanaqisah, yang bahasa Indonesianya kerjasama yang berkurang, diminishing, berkurang. Mutanaqisah itu arti referensinya adalah kurang. Kurangnya gimana? Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke lembaga keuangan syariah, bilang ini saya pengen punya aset rumah seharga 1 miliar, cuman saya baru punya uang 500 juta. Kata bank syariah, udah, saya juga kata bank syariah saya siap setengahnya 500 juta. Kita ambil itu aset, sehingga aset itu menjadi milik siapa? Milik berdua. Mereka bekerja sama memiliki aset. Real, udah, tapi nggak selesai di sini. Ini ada di structure finance-nya. Tambah lagi misalnya. Setelah aset itu milik berdua, karena satu nasabah punya porsi 50%, kemudian LKS lembaga keuangan syariah punya porsi 50%. Ini jadi mereka bekerja sama dalam memiliki aset. Ini satu tahapan selesai. Tahapan berikutnya kan bank buat apa juga di aset. Nasabah pengen memiliki seluruh aset porsinya. Nah, sila berlanjut. Kemudian di situ ada komitmen, ada janji, ada klausul yang menetapkan setelah aset itu dimiliki bersama, aset yang dimiliki oleh bank akan dialihkan. Dialihkan itu apakah dengan jual beli, apakah dialihkannya dengan sewa beli, ijarah tadi yang kita ambil. Halo Bapak Ibu. Jadi kerjasama dalam memiliki aset. Setelah itu ada komitmen yang satu untuk menjual pisoknya, porsinya dia, bank akan menjual komitmen porsinya dia 50%, dan nasabah berkomitmen akan membeli porsinya bank. Sehingga NDA akhirnya kerjasama itu berkurang. Maksudnya apa? Akhirnya nanti aset tersebut 100% dimiliki oleh nasabah. Ini yang berkurang di situ. Kerjasama yang berkurang, musyarakah, kerjasama mutanaqisah berkurang. Kenapa berkurang? Karena asetnya lembaga keuangan dialihkan. Bagaimana cara dialihkannya? Bisa dengan jual beli, bisa dengan
ijarah muntahiyah bintahli. Ijarah muntahiyah bintahli. Inilah Bapak Ibu dalamannya lembaga keuangan. Sederhana filosofinya, saya bicara filosofi, teorinya kayak gini, akadnya kayak gini. Akadnya kayak gini, ini yang disebutin dalam fatwa-fatwa tersebut tentang murabahah, tentang ijarah, tentang kerjasama apa yang disebut dengan musyawarah tersebut sebagai pengganti, sebagai solusi daripada instrumen yang disebut dengan interest bunga. Bunga dilarang, tidak diperbolehkan. Saya katakan itulah karakter syariat Islam. Yang dilarang lebih sedikit daripada yang diperbolehkan. Ngerti gak Bapak Ibu? Karena dalam syariat Islam salah satu karakternya yang halal itu melimpah, sehingga seorang itu tidak perlu memikirkan yang atau melakukan yang haram. Apa buktinya? Dari dulu Bapak Ibu, kalau pernah dengar, pernah baca cerita Nabi Adam di surga, apa kata Allah kepada Nabi Adam di surga? Mau ngapain lagi silahkan wahai Adam. Ada mau makan apa saja silahkan. Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha aishikuma raghadan. Semuanya diperbolehkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Yang dilarang apa? Satu doang yang dilarang. Apa yang dilarang? Jangan dekati pohon dan kau akan makan pohon ini dan dibuang. Wala taqrabu syajarah. Cerita ini menggambarkan bahwasanya sungguhnya Tuhan Allah Rabbul Alamin kepada manusia itu kan akhirnya kan anak Adam. Kita ini anak Adam. Bahwasanya syariat Allah Rabbul Alamin kepada kita anak Adam memang ada perintah dan larangan. Tapi kalau kita lihat ada halal dan haram, antara halal dan haram lebih banyak yang halal daripada yang haram. Saking banyaknya yang halal, kita tidak perlu melakukan yang haram. Contohnya pakai kan dalam prinsip muamalah, kalau singkat tadi, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Itu muamalah itu prinsip. Apa yang dilarang? Dalam lembaga keuangan konvensional yang dilarang ini bunga dilarang. Terus apa yang dibolehkan? Nah, ini Bapak Ibu. Mau pinjaman yang sifatnya sosial, ada bertahan di akhirat, atau yang mau sifatnya komersil, Anda bisa pakai apa yang disebut dengan jual beli, Anda bisa pakai sewa, Anda bisa pakai kerjasama. Hadza billahi taufiq. Lanjut, masih ada berapa menit lagi? Bisa saya? Ada diskusi? Berapa? Perlu ada tanya jawab atau sudah cukup jelas atau saya lanjut? Bapak Ibu? Ini bisa ini mau jual beli tadi. Kalau tahu jual beli ini juga jual beli. Ada murabahah ini musawamah tauliyah muwadhah. Ini yang penting jadi Bapak Ibu, ada murabahah. Kemudian tadi ada salam, ada istisna. Yang fatwa jual beli itu ada. Kalau mau teori-teorinya bisa, cuma saya ingin memanfaatkan, mungkin silakan saya cukup dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan diskusi untuk waktu ini banyak mana gitu, ada 15 menit. Silakan mungkin. Demikian. Silakan mungkin ada mikrofonnya panitia. Ini bisa. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Dari tadi Pak Ustaz jabatan apa kira-kira nggak ada kekurangan, misalnya kayak kerjasama tadi mau ambil rumah paten ya. Gimana itu kalau asuransinya dari pikir Pak? Asuransinya ya. Jangan kerjasama di rumah terbakar, itu resiko siapa ya? Terima kasih. Gara-gara ada bank syariah, maka juga konsekuensinya harus asuransi pakai asuransi syariah. Alhamdulillah ketika lahir bank syariah tahun 90-an juga ada juga asuransi dulu yang terkenal Takapu, dan sekarang banyak mana asuransi konvensional yang juga ini syariah. Jadi
Bahkan sebelum itu juga kan namanya asuransi, kita tidak bisa sekarang kehidupan modern tidak bisa menghindari apa yang disebut dengan asuransi tersebut. Makanya itu terus sekarang bagaimana asuransinya? Pakai asuransi syariah tersebut. Mungkin sudah ada beda. Apa bedanya asuransi syariah dengan konvensional? Ini mungkin di sini. Nah, kalau asuransi syariah pakai kembali akad. Kalau sederhananya dalam teori yang saya paham, kalau asuransi konvensional jual beli resiko, transfer of risk dalam asuransi konvensional. Terus bagaimana asuransi syariah? Asuransi syariah nggak boleh transfer of risk. Apa yang dilakukan oleh asuransi syariah? Sharing risk. Sharing of risk. Karena apa? Karena dalam asuransi syariah, kalau kita bicara asuransi, teorinya itu adalah the law of big number, harus banyak pesertanya, betul kan? Asuransi itu harus banyak, karena law of big number dia berfungsi di situ. Ada aktuaris gitu yang itu berapa hitungan dan seterusnya. Secara umum asuransi tersebut. Ketika beda substansinya antara asuransi syariah dengan konvensional, kalau misalnya dalam satu kata resiko, konvensional transfer of risk, resiko saya serahkan kepada perusahaan asuransi konvensional. Transfer of risk karena saya bayar kepada mereka. Tapi dalam asuransi syariah bukan transfer of risk. Apa dong? Sharing of risk. Kenapa sharing of risk? Karena resiko yang akan terjadi pada saya akan ditanggung oleh seluruh peserta asuransi, bukan perusahaan. Itu teorinya demikian. Karena nanti ketika saya keluarin duit untuk bayar premi dalam asuransi konvensional, udah itu jadi milik perusahaan. Karena perusahaan akan pasang badan kalau ada risiko langsung ke perusahaan. Tapi kalau dalam syariah, uang yang saya bayarkan, adalah pertama ada yang buat saya hitung-hitungannya nanti bisa dilihat. Ada dua yang saya paham. Ada yang buat investasi, ada yang buat sharing of risk tersebut. Saya apa yang disebut dengan tabarruk, saya menghibahkan ataupun menceritikan uang tersebut kepada nanti pool of fund, kumpulan dana-dana tabarruk, dan dari sinilah ketika ada salah satu peserta yang kena resiko akan diambil di tangan. Kalau nggak ada, alhamdulillah seluruh pesertanya Allah kasih sehat walafiat, aman dan seterusnya, semakin besar ini dana kebajikan. Ada istilahnya, ada dana kebajikan. Ini ijtihad ataupun usaha akademis, ilmuwan, ulama kontemporer Islam untuk membedakan antara konsep asuransi konvensional dengan konsep asuransi syariah. Wallahu a'lam. Demikian. Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghani, sangat menarik. Nama saya Abdul Mughni. Pertanyaan kedua, Bapak sudah menjelaskan tentang salah satu pribadi itu ada jual beli maupun pinjaman. Nah, bagaimana dengan kita nabung di bank konvensional? Kita sebagai notaris pasti tetap menggunakan tabungan konvensional. Itu kemudian saat kita membuatkan akad yang bentuknya hitam itu sudah jelas ya Pak ya, kita bisa membedakan kira-kira akad yang akan kita buat ini masuk kategori riba atau tidak. Tapi ada yang abu-abu Pak, contohnya adalah misalkan PJB atau PPJB. Di dalam PPJB itu kan pembayaran dari pihak pembeli biasanya bertahap, maka di bawah PPJB. Nah, para pihak terutama pihak penjual biasanya menghendaki jika ada pembayaran keterlambatan akan digunakan denda sekian persen per hari atau per bulan. Nah, apakah itu dimasukkan ke dalam kategori riba atau tidak, dan bagaimana konsekuensi kita sebagai notaris yang akan mencatatnya? Seperti itu. Terakhir, terkait dengan pendapat dalil yang menyatakan bahwa muamalah adalah semua halal kecuali yang dilarang. Nah, hal ini menjadi sebuah debatable gitu. Artinya di beberapa kalangan masyarakat ada yang menganggap bahwa tidak ada bank syariah yang benar-benar syariah gitu. Karena nyatanya tidak ada bank syariah yang tidak membagi atau sharing kerugian gitu. Padahal namanya bagi hasil ya.
di bank syariah swasta sih gitu, mengajukan kredit waktu itu KPR sistemnya, saya pinjam 300 juta karena memang butuhnya hanya segitu. Tapi setelah dilakukan taksasi dan penilaian-penilaian yang lain, sebenarnya saya mampu dapat plafon sampai 800 juta. Oleh incanya atau BM-nya menyampaikan, Bu Nina bisa dapat 800 juta nggak mau dicairkan semuanya. Saya langsung komplain, Bapak kan syariah, saya butuhnya 300, sisanya buat apa? Bisa Bapak buat modal yang lain, begitu nggak syariah dong gitu. Ini saya kira mungkin di sini perbankan yang terutama ada BSI ini bisa jadi sebuah pelajaran gitu ketika kita mau mensosialisasikan syariah, ya para pemimpin-pemimpin di perbankannya itu harus paham benar apa syariah itu. Begitu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesi dengan Pak Mungkin syariah. Baik, misalnya tadi pemahaman saya dari beberapa komen-komen pertanyaan tersebut, yang pertama memang denda dari denda. Denda Bapak Ibu sekalian masuk kategori riba. Denda itu, denda gara-gara misalnya telat bayar. Itulah tadi kalau masih ingat riba jahiliyah, kalau ada riba jahiliyah, mungkin dia masuk ke situ. Riba jahiliyah ada pemahaman tersebut. Apa itu riba jahiliyah? Riba jahiliyah. Riba ini terjadi pertama karena sejenis dengan kelebihan yang jual beli dengan penangguhan pembayaran, ataupun dulu dengan memahami ketika telat bayar maka ada denda ada denda tersebut. Dalam prakteknya saat ini, apakah itu makanya di situ? Ketika itu makanya ada dalam fatwa yang disebutkan. Terus kalau di bank syariah ada denda nggak? Di bank syariah banyak udah mulai ada yang tidak ada denda, tapi kalaupun misalnya tidak ada denda, banyak orang pada telat. Banyak orang pada telat. Sehingga dahulu pada waktunya, dahulu yang saya pahami, ketika ada ketentuan dibolehkannya denda di dalam industri keuangan syariah, dendanya itu tidak dapat diakui sebagai keuntungan dan pendapatan bank syariah. Terus buat apa dananya tersebut? Buat dana sosial. Dana sosial. Ini misalnya salah satu apa ya? Kompromi. Karena kalau ada denda, manusia itu cenderung, manusia itu cenderung biasanya dia ngeyel ataupun lalai ataupun macam-macam. Sehingga fungsinya denda tersebut untuk uang kedisiplinan, karenanya dia tadi bentuknya mungkin dilakukan, maka tadi menyatakan itu tidak boleh. Benar tidak boleh, makanya tidak boleh diakui sebagai pendapatan kekayaan daripada lembaga keuangan. Dia harus didedikasikan buat sosial. Karena memang ini salah satu ketika dulu di Arab Saudi banyak orang-orang kaya dulu sebelum ada bank syariah. Duitnya ditaruh di mana? Duitnya ditaruh di konvensional karena belum ada bank syariah. Terus mereka belajar kemana? Syariah di konvensional itu ada bunga. Gimana dong bunganya? Kata para ulama saat itu, udah bunganya boleh Anda ambil, tapi nggak boleh Anda makan. Bunganya boleh Anda ambil, tapi tidak boleh Anda makan dulu. Fatwanya itu. Kenapa? Karena kalau bunganya Anda tidak ambil, bunganya Anda karena Anda, bunganya nggak boleh nih. Saya haram makan bunga. Terus bunganya tidak diambil oleh nasabah. Bunganya jadi milik siapa? Milik bank. Diambil oleh bank. Oleh bank dipakai juga untuk program-program yang menyerang umat Islam. Jadi kembali dananya dari umat Islam dipakai untuk menyerang umat Islam untuk program A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga ketika kata dananya banyak, kalau itu sekalian bukan sedikit. Oleh karenanya dahulu fatwanya ambil bunga yang dari bank konvensional, tapi haram Anda konsumsi. Terus buat apa? Buat dana-dana kebajikan dan lain-lain sosial dan sebagainya, untuk bahan bakar lah, untuk fasilitas dan sebagainya, bukan untuk Anda konsumsi. Pertanyaannya sekarang di Indonesia, saya kata alhamdulillah sudah ada Bank Syariah Indonesia. Maka sudah sudah selainnya sepatutnya lah
kita mendukung bank syariah Indonesia tersebut untuk tadi semangatnya tersebut, karena ini tadi substansinya, intinya dan sebenarnya sekalipun masih banyak tantangan-tantangannya tersebut, apalagi ketika di dalam bank syariah tersebut prinsipnya ataupun skemanya dia adalah skema-skema yang diyakini secara logika manusia, secara sederhana memberikan kebaikan. Makanya ketika kita bicara bank syariah tidak ada isunya ideologi. Saya orang kafir, masa saya bank syariah, bukan masalah ideologi, tapi masalahnya adalah sistem, skema, kemudian bagaimana Anda yakin dan seterusnya. Wah, mungkin kalau saya kemudian tadi pertanyaan, walaupun tantangannya di bank syariah juga, ya kan, syariahnya udah benar, tapi bisa jadi kitanya tersebut berlaku. Makanya dalam syariah tersebut tetap adanya kontrol pengawasan. Makanya di bank syariah salah satu yang membedakan, dia harus ada dewan pengawas syariah yang tidak ada di bank konvensional. Apa fungsinya DPS? Dewan pengawas syariah tersebut tadi mungkin ketika ada temuan-temuan yang berhubungan dengan syariah, ketika compliance yang berhubungan dengan syariah, ketika ada praktek-praktek yang tadi dipahami A dan seterusnya, ini bisa menjadi temuan, bisa menjadi masukan, dan bisa menjadi pengingat, karena ada pengawasan, bukti pengawasan tersebut. Karena bank syariah sebagaimana bank pada umumnya terpapar ataupun dia tergantung juga individu SDM. Ketika SDM-nya baik, insya Allah lembaga akan baik. Juga sebaliknya, sekalipun bank syariah, tapi kalau SDI-nya perlu punya tantangan, punya masalah dan lain-lain, itu juga tentunya berpengaruh juga di demikian. Pola besar. Ada lagi? Silakan Pak. Terima kasih Abdul Mumin. Tadi senang mengikuti pemaparan masalah syariah. Ini terkait dengan topik kita kali ini adalah bukan hanya berbicara masalah syariah, tapi juga praktik peran majelis dalam perkembangan sistem perbankan syariah. Saya melihat saya tadi yang saya ingin menanyakan bahwa kebetulan saya juga belum pernah kerjasama dengan syariah, tapi minat dengan membahas masalah syariah. Dapat kelompoknya 800 juta Pak, ya kan sudah kelompok 800. Dulu saya pernah juga ambil rumah properti ya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah sekarang ini kita perbankan syariah ini sudah benar-benar syariah atau mengarah ke syariah gitu ya. Nah, apa seperti dari Pak Amika Warman tadi bilang, ya sudah kalau belum sempurna ya sebelum mulai jadi sekarang. Atau dalam rumah beli rumah, saya belum pernah beli rumah. Ya. Nah, kan di situ bank tidak mau beli rumah, meminjam uang. Lalu saya yang membeli rumah, jadi bank tidak, saya membayar sendiri. Lalu saya bank tidak membayar kepada orang itu, saya memberi wa'ad jadi untuk uang muka. Ya, apakah ini sudah syariah gitu ya? Apakah ini melanggar enggak? Kalau kita sebagai notaris ini ingin membuat akad kredit syariah ini, apakah ini tidak melanggar katakan kurang? Ya, apakah? Terus tadi diikuti juga ayat budaya itu ya, ayat tidak ada kejadian adanya lebih baik kita bersama waktu wajah terbayang berkat dengan berat. Ya, apabila kita memalang beberapa waktu yang tertentu, maka tulislah dan tunjuklah di antara kamu penulis yang adil. Nah, pertanyaannya ini di bawahnya itu ayatnya panjang sekali. Di bawahnya harus disaksikan ada 2 orang saksi, satu saksi 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 orang perempuan. Nah, kebanyakan lokasi ini kadang-kadang saksinya 2 orang perempuan atau 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki atau perempuan. Apakah ini bisa dianggap ini syariah atau ya sudah ada dulu, apakah ini melanggar ataukah ini ya sudah seperti Pak Amika Warman tadi sebelum sempurna paling tidak berapa persen dari syariah ini.
Nah, itu kejadian 10 tahun yang lalu. Apakah 10 yang akan datang ini ke depannya akan direvisi atau dilakukan pendalaman agar BSI Bank Syariah ini benar-benar menerapkan syariah yang syariahnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mulai mungkin komen saya. Memang syariah juga, syariah udah pasti kebenaran karena bersumber dari yang maha benar, yang maha rahmat, rahim dan seterusnya. Pemahaman kita dan praktek kita yang perlu. Makanya di dalam syariat Islam ada mekanisme al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Acara-acara seperti ini mudah-mudahan bagian untuk saling mengingatkan temuan-temuan ataupun praktek-praktek yang terjadi di lapangan diskusi kita. Dalam rangka hal itu semuanya di Indonesia yang dalam hal ini diamanahkan yang berhubungan dengan aspek kesyariahan adalah mereka-mereka yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia membentuk tahun 2099. Majelis Ulama Indonesia itu didirikan tahun 75-an yang fungsinya salah satunya adalah mitra pemerintah. Dalam hal mitra pemerintah salah satunya di tahun 2000-an dibentuklah Dewan Syariah Nasional yang tadi bakal diwakilkan salah satu wakil ketuanya. Nah, di situ fungsinya menerbitkan fatwa. Saat ini sudah lebih dari hampir 150-an fatwa-fatwa yang dikeluarkan, dirilis, dan fatwa-fatwa itu, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi landasan syariah bagi kita yang tidak bisa langsung punya akses kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya tidak bisa akses ke Al-Quran dan hadis, mungkin kita bisa baca Al-Quran dan hadis, tapi pemahaman karena keterbatasan dan kekurangan kita, sederhananya kita bisa rujuk. Maka saya lupa tadi dalam materi ini juga terakhir itu ada materi tentang fatwa DSN. Bapak Ibu mungkin nggak harus kuliah di Fakultas Syariah seperti saya, nggak harus, karena udah kalau masih punya opsi nggak apa-apa sih, ada tuh, silakan gimana korban. Kemudian Bapak Ibu pengen tahu syariah itu kayak gimana dalam hubungan tadi dalam beberapa kata, Bapak Ibu bisa merujuk, melihat, membaca, mengkaji apa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya dari tahun 2000 sampai sekarang. Termasuk di situ fatwa-fatwa tentang murabahah, termasuk tadi apa yang disampaikan. Murabahah itu adalah jual beli. Jual beli itu yang bisa dilakukan oleh bank secara setelah barang itu secara prinsip, mungkin secara teknis sama prinsip. Ini kadang-kadang ini Bapak Ibu lebih ngerti deh, hal-hal yang substansi dengan hal-hal yang formalitas itu kan kalau bisa disinkronkan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang di lapangan punya tantangan tersendiri. Makanya di dalam fatwa itu bahasa Indonesia ada disebutkan secara prinsip barang itu milik daripada lembaga keuangan baru bisa dijual. Tapi ternyata prakteknya barang itu nggak secara prinsip aja jual. Ini bisa jadi dalam pengalaman saya. Nah, harusnya Bapak Ibu mudah-mudahan setelah ini bisa mengkritik dan seterusnya dan lain-lain. Ini belum pas, belum comply. Karena apa? Karena dia harus pakai akadnya jual beli. Bukan pinjam meminjam, tapi akhirnya adalah jual beli. Walaupun ini teorinya, saya berbicara teori. Bapak Ibu yang di notaris mungkin lebih lihat, nggak mudah juga ternyata untuk menjelaskan kepada tantangan berikutnya. Sebenarnya Bapak Ibu adalah nasabah dan nasabah masyarakat umum. Mereka lebih mudah memahami praktek konvensional daripada praktek syariah. Ini mungkin tantangan berikutnya. Maka dalam hal ini tadi pesan yang sesi Bang Adi, bagaimana kita jadi nyaman. Syariah itu sebenarnya simpel, sederhana. Cuman karena mungkin ketidaktahuan kita dan lain-lain, karena kita mungkin ada blocking mental dan semisalnya, sehingga yang tadinya simpel dan mudah tersebut seolah jadi sulit. Padahal prinsipnya tadi jual beli, kerjasama, sewa menyewa, dan ini semuanya adalah keadilan, bukan basisnya pinjaman. Cuman yang kita melekat dalam diri kita adalah mindset pinjaman. Dan ini yang perlu kita, bukan kita boleh pinjaman boleh, cuman kalau pinjaman kita nggak bisa mendapatkan keuntungan. Kalau pinjaman itu bawahnya adalah kebaikan dan kebajikan. Sehingga kalau pinjaman ditarik di lembaga komersil susah loh.
untuk menjadi komersialisasinya. Apa yang saya lakukan dalam lembaga komersil? Pakai skema-skema akad-akad komersil. Wallah, mungkin komen saya demikian. Ada lagi? Mungkin terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi mungkin konklusinya dari syariat tersebut Bapak Ibu sekalian simpel, sederhana, karena memang yang membuat syariah yang manusia tidak ingin menyulitkan, nggak ada kepentingannya untuk menyulitkan. Mungkin seperti sederhananya bagaimana dahulu sahabat-sahabat Nabi bertransaksi jual beli kurma, atau tadi kisah yang saya gambarkan bagaimana penukaran kurma baik dengan kurma bagus. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan kurma bagus dengan cara menjual dulu kurma-kurma yang biasa, kemudian dengan itu dibeli kurma bagus. Kemudian terakhir di dalam syariat tersebut tidak ada sesuatu yang dilarang, melainkan yang diperbolehkan itu banyak dan melimpah dan lebih dari cukup, sehingga kita tidak perlu melakukan ataupun memilih hal-hal yang dilarang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.